Shalom, selamat pagi untuk seluruh jemaat. Selamat datang dan selamat kembali beribadah. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, kita boleh kembali bertemu di dalam persekutuan yang indah ini. Haleluya. Dan pada pagi hari ini saya berharap kita semua boleh siap untuk disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh kembali disegarkan oleh hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa, untuk bersaat teduh, mengucapkan terima kasih, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa. Atas pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih atas kasih-Mu Tuhan yang begitu besar, senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena pertolongan-Mu Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami datang kembali kepada-Mu oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan bagi kami. Sampai saat ini anugerah Tuhan berlaku dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami ada di tempat ini. Hati kami rindu terus untuk tetap ada di dalam hadirat-Mu, beribadah kepada Engkau, memuji memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami, layakan kami Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus Tuhan melayakan kami, sehingga kami layak untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dalam ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi kami semua, bahkan mengambil alih pelayanan ini, sehingga apapun yang kami akan kerjakan, apapun yang kami lakukan dalam ibadah kami ini, kami percaya semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu kami berdoa, Engkau pakai dan urapi kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu saat ini. Biarlah kami semua tinggal dalam urapan-Mu, kesehatian Kau taruh bagi kami, sehingga setiap pelayanan kami yang Kau percayakan di bidang kami masing-masing, kami mau menyatukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami dengan kuasa dan otoritas Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga lewat pelayanan kami, lewat ibadah kami pada saat ini, kami percaya setiap umat-umat-Mu yang datang dengan berbagai persoalan masalah dalam keluarga, pekerjaan, usaha. Kami percaya ibadah kami ini akan memberikan jawaban, bahkan akan memberikan kemenangan dari setiap pergumulan-pergumulan yang kami sedang gumulkan saat-saat ini. Sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dia mau bekerja. Dengan satu hati, dengan kuasa dan otoritas Allah, kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa darah Yesus yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah setiap umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, biarlah Engkau hantar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami beribadah kepada-Mu, sama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Kami buka dan tabiskan ibadah kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selamanya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya.
segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa tiada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang agung dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama
karya-karyamu yang buat kami terkagum-kagum Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau renungkan Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Kami mau hidupi Tuhan. Haleluya. Kami mau maknai semuanya itu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami nikmati pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hati kami Tuhan ingin lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Apa kabar teman semua pada pagi hari ini? Luar biasa. Kita luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Kita lambaikan tangan kiri kanan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya.
mendengarkan firman dengan baik Tuhan, meneliti dan mempelajari firman dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau percayakan hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan untuk membawakan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati lidah hamba-Mu Tuhan, semoga menjadi api yang berkobar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap duduk manis mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, jemaat serta duduk, kita akan mendengarkan dengan firman Tuhan. Waktunya saya serahkan kepada Bapak. Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, sebelum kita masuk dalam sisi firman Tuhan, rekan kita ada rekan dari Vival, saudara dari Korea, dia kuliah sama dengan Vival di sana, dia kita minta bersaksi, ya nanti biasa kita panggilnya dia Tea, tapi tidak tahu nama lengkapnya saya lupa. Ya, jadi dia punya kesaksian-kesaksian, dia nanti latar belakangnya dia dan bagaimana bisa percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu kesaksian dia. Sebelum saya akan menyampaikan firman, kita akan mendengar kesaksian dia. Dan kesaksian Tea ini dapat memberkati rohani kita. Saya persilakan Tea. Salam semuanya, selamat hari Minggu. Shalom. Iya, jadi saya temannya Vival, datang dari Korea, lagi liburan di sini. Bisa dipanggil Tea. Ya, jadi puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk saya dapat beribadah bersama teman-teman semua di sini. Ya, puji Tuhan juga, saya dapat beribadah, saya dikasih kesempatan untuk bisa berbagi sedikit cerita sama jemaat-jemaat Tuhan di sini. Jadi mungkin saya mulai dari latar belakang saya dulu. Jadi dulu itu saya kenal Tuhan 2 tahun yang lalu, tapi baru betul-betul bertumbuh dan betul-betul hidup dalam Tuhannya itu 1 tahun belakangan ini. Saya itu dulu seorang Buddhis, sampai saya kuliah saya seorang Buddhis yang sangat kuat juga di agama saya yang dulu, dan saya juga termasuk orang yang sering sekali yang tidak percaya sama Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak tahu kalau Tuhan itu ada, dan sering sekali mengejek jemaat-jemaat Tuhan, sering sekali mengejek Tuhan gitu, karena saya tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Dan 2 tahun kemarin saya mengalami masalah, pokoknya saya mengalami kejatuhan dalam hidup saya, dan di situ Tuhan, ya seperti yang kita tahu, begitu besar kasih Tuhan limpahkan kasihnya kepada saya. Tuhan berikan kesempatan untuk saya dapat mengenal Tuhan, dan saya mulai datang ke gereja 2 tahun yang lalu itu, terus bertumbuh bersama teman-teman di sana. Singkat cerita, banyak yang Tuhan ajarkan kepada saya, banyak pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada saya, banyak sekali perubahan hati yang Tuhan berikan kepada saya sampai 1 tahun belakangan ini. Dan puji Tuhan juga di liburan kali ini saya diberikan kesempatan untuk dapat kembali ke Indonesia, untuk dapat bertemu dengan keluarga, dan seperti yang tadi saya sudah bilang juga, saya satu-satunya anak Tuhan, saya satu-satunya orang percaya di dalam keluarga saya. Jadi pada saat saya datang ke Indonesia, tentu sangat berat ya hati saya melihat keluarga yang masih belum percaya gitu sama Tuhan, yang masih menyembah berbagai berhala, yang masih menghidupi kehidupannya sendiri gitu, yang tidak tahu akan keselamatan yang ada pada Tuhan kita gitu. Dan pada saat itu juga bukan waktu yang mudah bagi saya, karena sebenarnya orang tua tuh sudah menerima saya untuk menjadi orang percaya. Tapi saya kira juga waktu sampai Indonesia saya bisa ke gereja setiap minggunya, tapi ternyata pada saat itu orang tua saya bilang nggak usah ke gereja dulu, libur aja dulu gitu dalam sebulan. Sangat berat ya pada saat itu, karena nggak bisa ke gereja gitu, nggak bisa bertemu sama jemaat-jemaat Tuhan, nggak bisa ya merasakan ibadah offline lagi gitu. Terus ya udah, saya nurut aja karena ya gimana, waktu udah bilang gitu. Dan pada saat itu juga saya tuh punya keponakan kecil, jadinya dia selalu ikut-ikutin saya, mungkin dia kangen atau gimana, jadinya saya juga
sulit sekali untuk dapat berdoa, sulit sekali untuk dapat mempunyai waktu berdua bersama Tuhan selama di Indonesia ini. Saya harus tunggu anak ini tidur supaya saya bisa berdoa bersama Tuhan. Saya harus bangun sebelum anak ini bangun supaya saya bisa berdoa bersama Tuhan gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu sertai saya, Tuhan selalu kasih kedamaian, Tuhan selalu kasih sukacita dalam hati saya, dan Tuhan juga bukakan kesempatan bagi saya untuk dapat berbagi kepada omah saya yang kondisinya sudah sangat tua, sudah sangat sulit untuk dia dapat berbicara, dapat mendengar gitu, karena kondisinya sudah sangat tua. Tapi Tuhan bantu untuk bukakan hati Oma udah mulai berdoa juga sama Tuhan. Oma mau buka hatinya untuk berdoa sama Tuhan. Dan keponakan saya yang kecil itu juga sudah mengenal sedikit-sedikit tentang Tuhan gitu. Dan kemarin juga saya mendapat kesempatan untuk bertemu sama keluarga besar dari Mama. Sebenarnya keluarga besar dari Mama itu ada beberapa yang Kristen, tapi sangat disayangkan kasih dia untuk Tuhan itu hatinya tuh semakin lama semakin hambar. Kasih dia akan Tuhan itu semakin hilang, mungkin karena kesibukan kehidupannya atau gimana. Jadi ketika saya ketemu dengan keluarga Mami, hal pertama yang sangat mengejutkan yang saya dengar adalah mereka semua itu kan pertama kali tahu kalau saya itu Kristen ya sekarang. Yang pertama mereka sebutkan adalah, oh Kristen ya, fanatik ya, oh Kristen ya, nggak boleh pegang hiu dong, oh Kristen ya gini gitu. Dan saya sangat terkejut, kenapa? Karena sangat sedih gitu. Kenapa kok orang ketahui tentang Kristenan itu tuh cuma di situ gitu. Kemana berita keselamatan yang Tuhan bawa gitu, yang Tuhan kasih kepada kita semua. Dan itu juga menjadi PR untuk saya sendiri selama di Indonesia ini, melihat banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan keselamatan gitu, yang masih membutuhkan keselamatan, yang belum mendapat keselamatan gitu. Dan untuk saya pribadi, Tuhan mengajarkan saya untuk selalu sadar akan dunia yang semakin jatuh, untuk selalu sadar akan hari-hari zaman akhir yang semakin dekat, untuk selalu sadar, untuk selalu mengintrospeksi bagaimana pertumbuhan rohani saya, di mana saya berada saat ini. Apakah saya sudah hidup di dalam Tuhan? Apakah saya sedang menghidupi kehidupan pribadi saya gitu? Tuhan juga ingatkan saya untuk kalau kita semua ini jemaat-jemaat Tuhan, kita ini adalah gereja-gereja Tuhan, di mana Tuhan bekerja melalui kita, untuk Tuhan mau kita untuk bisa jadi terang, untuk bisa jadi garam, untuk bisa ikut serta gitu dalam memperluas kerajaan Tuhan, karena semuanya akan Tuhan sediakan, tinggal bagaimana kita meresponnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu saudara. Haleluya. Shalom semuanya. Saudara, sebelum saya masuk pada firman, saudara, kalau saya melihat saudara orang-orang Kristen ya, kalau apalagi puji Tuhan dia ini ya kenal pas di Korea. Nah, dia akan bertumbuh di sana, dan satu waktu kalau saudara pergi Korea, kalau tentu ketemu gereja yang benar ya, saudara. Itu mereka punya visi seperti itu, saudara. Dia bukannya jadi Kristen, kamu harus memenangkan jiwa. Pokoknya tentang keselamatan, kayak gitu ya. Korea itu seperti itu. Jadi mereka punya hati itu memang, kamu sudah diselamatkan, kamu harus juga akan dipakai Tuhan menyelamatkan. Nah, makanya kalau tadi juga saya sempat ngobrol, saudara, kayak, di sana itu kalau mereka berdoa, kamu kalau ke gereja pusat kamu berapa ribu orang? Banyak banget, kayak di hall gede gitu, mungkin Ya. 1.000. Sekali ini ya, sekali orang masuk. Tempat kita datang dulu di Seoul itu puluhan ribu, memang sudah duduk, itu berduduk. Wah, saya pendeta, saya sudah ganti posisi, mereka tidak ganti-ganti. Ya, maksudnya saya melihat begitu rindunya sekali, baik pribadi dengan Tuhan dan rindu sekali untuk memenangkan jiwa. Dan kita bersyukur ya saudara, kita punya visi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Namun dalam saksian tadi, sebagai sama jemaat Tuhan sudah mendengar, saudara doakan juga. Dan saya percaya
Ya, apa yang sudah disaksikan Thea, ya omanya, ya mulai Tuhan jamah melalui Thea, ponakannya bahkan mulai ikut doa gitu. Karena itu tidak boleh kita melihat sekedar biasa, tapi sebetulnya menjadi orang Kristen yang terutama Tuhan minta itu. Hidup kita ini sudah harus memenangkan orang yang belum percaya. Ya, jadi jangan sampai Tuhan sudah mau datang kedua kali, apakah secara umum atau datang secara pribadi, maksudnya orang Tuhan panggil pulang, kita itu belum pernah memenangkan jiwa buat Tuhan. Belum pernah memenangkan jiwa yang betul-betul orang belum percaya kepada Yesus. Jadi saudara harus punya beban ini, punya tanggung jawab ini, saudara. Tanggung jawab ini supaya Tuhan pakai saudara dan saya dapat memenangkan jiwa yang belum percaya. Karena persoalan di muka bumi ini adalah tentang keselamatan. Kalau persoalan orang, semua agama berbuat baik, ya semua berbuat baik. Tapi persoalan menyelamatkan cuma ada dalam Yesus. Cuma dalam Yesus. Jadi itu kita harus, saudara. Kita harus memberitakan itu. Ya oke, saudara, itu dia saya bisa sampaikan buat saudara dan saya juga, agar supaya sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, kita sudah memenangkan jiwa yang belum percaya. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita sekarang masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara, dalam Kejadian pasal 45 ayat 1, saudara, kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, mari bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Di lantai bawah juga boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya ayat 1, saudara ayat 2 ya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah Yusuf, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Lalu Yusuf pada saudara-saudaranya itu, "Marilah kita dekatkan." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang menjual Yesus." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena Allah dan maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah aku yang menyebabkan tapi Allah ialah yang memperkenalkan aku sebagai Bapa dan Tuhan atas segala-galanya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Saudara yang selamat Tuhan, kita dalam tema tentang berjalan dalam kebaikan Tuhan, atau kita akan berjalan dalam kebaikan Tuhan, dan kita akan membahas tentang beberapa tanda, saudara, orang itu akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Jadi masih di awal tahun dalam tema yang sama, dan ini sangat penting untuk kita memahami, saudara. Bahkan kita bisa melihat sebetulnya kita di tahun 2022 ini akan berjalan dalam apa, begitu saudara. Kita bisa mengenali dengan tanda-tanda yang ada dalam diri kita. Ya, kita bisa mengenali itu.
Sehingga kita sudah membahas poin yang pertama, saudara, untuk berjalan dalam kebaikan Tuhan, kita cek tandanya. Tandanya apa, saudara? Bahwa di dalam diri kita, di dalam iman kita, ada tanda, yaitu percaya akan cara Tuhan. Itu poin pertama kita sudah bahas ya. Jadi dalam hidup kita itu punya iman bahwa percaya Tuhan itu punya cara untuk kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, itu kita sudah bahas dalam poin pertama. Poin yang kedua, saudara, kita telah membahas juga bahwa tanda yang kedua adalah bahwa kita itu ketika diperhadapkan kepada firman Allah atau teks-teks firman Allah yang saudara baca atau saudara dengar firman Allah, tanda yang kedua itu bahwa kita itu punya hati bahwa saya mau mentaati firman, itu tandanya. Ya, kita mengambil seperti kemarin di bangsa Israel, keluar mereka dari Mesir, itu sebenarnya tanda-tandanya sudah kelihatan. Bani Korah khususnya, mereka membantah kebenaran yang disampaikan oleh Musa, dan itu tandanya mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, kan begitu? Kelihatan tandanya. Tetapi kita lihat bahwa tanda yang lain, bahwa ada orang-orang yang baik Yosua, Kaleb dan lain sebagainya, ada kelompok yang mereka hanya, ya sudah, kebenaran firman seperti itu, ya saya ikuti saja, saya taati saja. Jadi bisa kelihatan tandanya sebetulnya. Ya, tandanya bahwa akhirnya mereka lah yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, gitu ya. Jadi dalam kehidupan hidup kita juga sebenarnya kita bisa tahu, saudara. Kita bisa tahu bahwa kita nanti akan berjalan pada kebaikan Tuhan atau tidak. Ya. Nah, itu tanda yang kedua ya, saudara, bahwa ya kita mentaati saja apa kata firman Allah. Ya. Nah, kalau itu ada pada kita, saya percaya saja, saya pasti berjalan dalam kebaikan Tuhan. Karena itu ada dalam kita. Ya. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga, tanda orang akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Kita mengambil dalam kisah tentang Yusuf. Yang ketiga ini adalah tandanya adalah dia punya hati yang sudah disiapkan. Dia punya hati, itu adalah hati siap mengampuni. Haleluya, saudara. Jadi kita posisi di bulan Januari ini, sudah dari awal, saudara, tentu Tuhan sudah perlihatkan kepada kita. Itu ada kebaikan-kebaikan Tuhan di hari besok dan selanjutnya dalam hidup kita. Tapi saudara, apa salah satu tanda kepada orang yang akan berjalan dalam kebaikan Tuhan itu adalah dia punya hati, yang hati seperti Yusuf ini memang dia sudah siapkan, siap untuk mengampuni. Haleluya, saudara. Kita lihat bahwa gini, kisah yang kita baca tadi, saudara, kita baca firman Tuhan tentang Yusuf tadi. Bagaimana Yusuf itu kan dikatakan bahwa perikop tadi bahwa Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya, saudara tidak kenal Yusuf lagi. Kenapa? Karena dulu saudaranya kenal Yusuf. Yusuf dulunya, saudara, bahwa itu hidup bersama dengan kakak adiknya. Dan ceritanya kan setelah itu, saudara, kakak-kakaknya membenci kepada Yusuf. Saudara perhatikan, Yusuf disuruh oleh bapaknya, kamu pergi ke padang, beri mereka makan, bawa mereka makan, di mana mereka mengembalakan domba-domba. Yusuf ikuti bapaknya pergi, dan sampai bertemu dengan mereka. Mereka punya niat, ayo kita bunuh Yusuf itu. Ini lingkungan keluarga, saudara. Mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf, tapi mereka berkata, taruh dulu dia di sumur biar dia mati kelaparan di dalam. Masukkan mereka Yusuf itu ke dalam sumur. Tapi kita perhatikan, saudara, dari ayat yang kita baca tadi, karena Yusuf itu dia punya hati mengampuni. Itu ada dalam kehidupan dia. Sudah dibuang di sumur oleh keluarganya, kakak-kakaknya. Setelah itu, salah satu kakaknya berkata, itu ada saudara. Bagaimana kalau kita jual saja, supaya kita dapat duit? Oh, bagus juga ide kamu. Begini. Ayo, tarik dia dari sumur. Keluarkan dari sumur, jual dia. So bisa bayangkan. Yusuf dengar semua percakapan mereka. Jual saja dia, biar kita dapat duit. Nanti kalau bapak kita tanya, Yusuf di mana? Kita sembelih saja domba. Baju yang dia pakai ini, kita celupkan ke darah domba. Ini Yusuf dengar ini. Dan kita bilang kepada bapak kita, Yusuf sudah dimakan oleh singa.
sudah dimakan oleh binatang buas. Ini buktinya. Yusuf dengar itu. Dijuallah dia, saudara, kepada saudagar. Saudagar itu sampai di Mesir, juallah dia. Dikatakan kepada Potifar. Dipekerjakan di rumah. Perhatikan lagi, saudara. Dipekerjakan di rumah. Disakitin lagi. Dia bilang bahwa Yusuf memperkosa istri Potifar, padahal tidak. Dikhianati. Singkat kata, masukkan ke dalam penjara. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara lagi. Sampai di penjara. Ada pegawai Firaun masuk penjara juga. Satu penjara dengan Yusuf. Dalam komunitas mereka sebetulnya berteman di dalam. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika kedua teman-teman Yusuf dalam penjara itu memperlihatkan, saya punya mimpi seperti ini, saya ada penglihatan seperti ini. Yusuf menceritakan, yang satu kamu akan keluar, tapi yang satu tetap akan digantung oleh raja, tapi yang satu kamu akan dipekerjakan lagi oleh raja. Tapi ingat kalau kamu sudah di sana, tolong kamu keluarkan saya. Tapi setelah mereka keluar sudah ditolong Yusuf, tetap juga mereka tidak ingat. Tapi Yusuf terus lepaskan. Dia tetap ampuni. Dia hidup dalam keluarga disakiti, dia mengampuni. Dia di tempat pekerjaan dia di Potifar situ juga dia dikhianati, dia bersikap ampuni. Ketika dia dalam lingkungan di penjara, teman-teman dia menyakiti, dia juga bersikap mengampuni. Tapi singkat kata bahwa Yusuf pada akhirnya, saudara, ketika Firaun dia punya satu penglihatan, satu mimpi, dan mereka berkata, saya pernah diceritakan oleh anak yang ada di penjara itu, dan mimpinya benar. Firaun berkata, coba panggil dia. Saya punya mimpi demikian. Dan diceritakan kepada Yusuf mimpi daripada Firaun itu. Dan Yusuf ceritakan, akan terjadi kelaparan seperti ini 7 tahun. Dan apa yang harus kamu lakukan? Dan Firaun berkata, apa yang harus saya lakukan? Kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Firaun, singkat kata, Firaun angkat Yusuf. Perhatikan saudara, Yusuf menjadi orang kedua daripada Firaun. Saudara, kita melihat dari perjalanan Yusuf dari keluarga dimasukkan ke dalam sumur, diambil lagi dijual kepada saudagar orang Mesir. Saudagar ini jual lagi Yusuf ini kepada Potifar. Setelah dari Potifar masukkan lagi ke dalam penjara. Dari penjara teman-teman yang mengkhianati juga, tapi sampai pada akhirnya dia diangkat menjadi orang kedua di negara terkuat pada waktu itu. Saudara, perhatikan, setelah kita membaca ayat ini, saudara, coba perhatikan dia berkata begini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Setelah terjadi betul apa kata Yusuf, akan terjadi sebuah kelaparan di mana-mana. Termasuk akhirnya keluarganya yang tadi membuang dia ke sumur, menjual dia kepada saudagar. Sekarang mereka datang pergi mencari makanan di Mesir. Dan siapapun yang beli makanan harus melalui Yusuf pada waktu itu. Sehingga ketika mereka datang pertama Yusuf sudah lihat, ini orang-orang dulu yang jual saya. Saudara perhatikan, Yusuf sudah lihat. Coba kalau saudara seandainya seperti itu. Dulu saudara disakiti, dibuang ke sumur. Setelah itu jual. Saudara sudah dengar perkataan-perkataan mereka. Sekarang terjadi kelaparan dan saudara sudah posisi orang kedua. Datang mereka. Yang ada adalah rencana, sekaranglah kamu saya balas dendam gitu. Tapi Yusuf pertama dia melihat, oh kakak saya datang. Dia lihat tidak ada adiknya, si Benyamin. Dia kasih pulang tuh. Panggil lagi, datang. Dan terakhir dia berkata begini. Yusuf bilang begini. Ayat yang kedua. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Yusuf menangis. Seharusnya kan saudara begini. Ketika dia lihat semua keluarganya sudah datang, kesempatan seharusnya dia balas dendam. Tapi ternyata tidak ada satu titik pun kita lihat saudara niat hatinya saudara membenci terhadap kakak-kakaknya yang telah menjual dia. Kenapa saudara?
Karena posisi daripada Yusuf, sikap hati dia, saudara, bahwa ternyata dari awal dia sudah mengampuni. Karena dia berkata begini, ayat yang ke-6 ya. Ayat 5, sorry. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dia bilang kepada kakak-kakaknya yang jual dia. Dan janganlah menyesali diri, jangan menyesali apa yang kamu lakukan dulu. Tidak usah sesali, dia berkata begitu. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Perhatikan kata-kata. Tidak ada rasa benci dia. Kenapa, saudara? Karena memang dari awal dia bilang, tidak usah sesali. Waktu kamu jual saya pun sudah ampuni kamu. Saya sudah ampuni. Karena memang itu caranya, dia bilang justru memang itu caranya Allah sudah menuntun saya untuk menjadi seperti ini sekarang. Jadi begini, saudara. Betapa penting kita, saudara, anak-anak Tuhan, harus menyiapkan hati kita pada posisi seperti Yusuf. Kita bisa saja, saudara, seperti Yusuf di dalam keluarga. So bisa saja mengalami, saudara, mengalami tersakiti di dalam keluarga. Apakah itu anak terhadap orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, dan pokoknya dalam lingkungan keluarga bisa terjadi, saudara, kesalahpahaman, atau memang terjadi sebuah yang saudara alami, atau betul-betul saudara tidak bersalah dan saudara posisi tersakiti di dalam keluarga. Tapi belajar pada Yusuf, itu dalam keluarga, dia mengambil sikap, saya harus mengampuni. Karena ini menjadi tanda, ini menjadi indikator engkau akan melihat atau mengalami kebaikan Tuhan. Yusuf juga kedua dia berkata, memang ini cara Tuhan, memang ini diizinkan Tuhan. Justru karena inilah membuat saya, dia bilang, disuruh Tuhan mendahului kamu. Jadi Yusuf melihat bahwa hal yang terjadi dalam kehidupan dia, justru dia melihat ini adalah tanda, ini adalah indikator bagi dia untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga dia harus bersikap, saya tetap mengampuni. Haleluya. Karena sebaliknya, kalau tidak mengampuni, ini menjadi penghalang bagi seseorang melihat, mengalami kebaikan Tuhan ke depan. Karena Tuhan berkata, tidak ada satupun yang terjadi kepada orang percaya tanpa seizin Tuhan. Maksudnya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, engkau tersakiti dalam keluarga, Tuhan izinkan karena memang Tuhan punya rencana. Haleluya. Manusia mungkin tidak bisa terima, aduh kok seperti ini. Tapi belajar seperti Yusuf, belajar tetap mengampuni saja. Itu dalam keluarga. Hal yang lain juga, saudara, itu bisa terjadi masih dalam Yusuf ya. Dia bekerja di rumah Potifar. Itu posisi bekerja. Dia juga disakiti oleh tuannya. Tidak melakukan apa-apa, dituduh, membuat dia hari ini masuk ke dalam penjara. Cara ini juga bicara gitu. Pertama di keluarga, bisa juga sudah tersakiti, tapi saudara siap pintu hati mengampuni. Haleluya. Kedua, saudara juga dan saya bisa ada dalam lingkungan pekerjaan. Di lingkungan pekerjaan seperti Yusuf, di situ dia bekerja, ternyata juga menghadapi hal yang sama. Dia juga disakiti, sehingga dia tidak merasa satu beban, tapi dia punya hati, dia siap mengampuni. Karena terus dia melihat, ini cara Tuhan untuk dia masuk pada apa namanya berjalan dalam kebaikan Tuhan. Saudara perhatikan, saudara, dia sebetulnya itu dia melihat, saya semakin dekat kepada kebaikan Tuhan itu. Dia ampuni lagi. Setelah itu masuk ke dalam penjara, itu sudah teman-temannya. Lingkungan dia bermain, kadang-kadang saudara ada namanya komunitas, saudara berteman, komunitas bermain, komunitas yang saudara bangun di sana, atau ikut dalam sebuah komunitas itu pun bisa terjadi juga. Disakiti juga oleh teman-teman dalam penjara. Mereka melupakan dia. Tetapi Yusuf terus menyiapkan hati.
Dia tetap ampuni. Dan pada satu waktu, saudara, pada puncaknya kita melihat, setelah Yusuf diangkat oleh Raja Firaun, ini menjadi orang yang kedua. Kita lihat, saudara, ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya yang menjual dia, tidak ada sedikit pun dia mau berkata, ini kamu dulu yang buat saya begini. Tidak. Dia langsung berkata, kamu tidak usah bersusah hati. Kamu jangan menyesali yang dulu. Jangan. Kenapa, saudara? Karena Yusuf dia sudah ampuni. Itu sudah lama, sudah saya ampuni. Karena Yusuf tahu kalau saya tidak mengampuni kamu, saya tidak menjadi orang kedua. Saya tidak akan melihat atau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi Yusuf sudah tahu caranya. Kita belajar dari kisah ini. Saya katakan, saudara, apa yang menjadi indikator kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan ke depan? Salah satunya adalah cek saja hati kita. Kalau hati kita punya hati seperti Yusuf, terus mengampuni, tidak mendendam, tidak mengakar pahit, berarti itu menjadi indikator dan siap-siap engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi sebetulnya saya bilang dari awal, kita sebetulnya sudah melalui terang firman Allah, kita sebetulnya sudah bisa melihat ke depan. Ini bukan menerawang ya, saudara. Melalui cerminan firman Allah, bagaimana tentang masa depan kita melihat ke depan, saudara? Kita sebenarnya bisa lihat dan seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi di dalam hidup kita ini kita sudah punya indikator itu, saudara, bahwa di dalam iman saya percaya akan cara Tuhan. Itu menjadi indikator saudara akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, bahwa saya apapun kata kebenaran firman Allah, jadi saya mentaati saja. Sekalipun kadang-kala akal saya memang tidak dapat menyamai pemikiran Tuhan, jauh sekali. Ya, jauh sekali. Kita punya akal pikiran ini, logika sangat terbatas dibandingkan tentang Tuhan. Sehingga untuk melihat kebaikan Tuhan memang tidak mampu pikiran kita. Selain kita hanya mentaati saja. Ya, apa kata firman Allah? Ya, taati saja. Dan kalau kita ada pada posisi itu, saudara, itu menjadi indikator bagi kita untuk pasti akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Nah, yang ketiga ini, saudara, kita belajar dari Yusuf. Dia sudah tahu bahwa ketika memang dia terus mengampuni, peristiwa mengampuni, terus mengampuni, dia memang tahu bahwa memang ini menjadi indikator dia bagaimana akan mengalami kebaikan Tuhan. Dia juga tidak pernah tahu kalau ternyata kebaikan Tuhan bagi dia itu adalah menjadi orang kedua setelah Firaun. Bahkan Firaun sampai berkata dia itu bapak. Maksudnya adalah hikmat Tuhan turun melalui Yusuf. Jadi dalam poin ini, saudara, kita bisa melihat, saudara, bisa terjadi di mana saja. Apakah dalam keluarga saudara bisa terjadi, dalam pekerjaan bisa terjadi, di dalam pergaulan bisa terjadi, dalam pertemanan maksudnya bisa terjadi, di kampus saudara bisa terjadi, di sekolah saudara itu bisa terjadi. Sehingga kita ketika bagaimana ya? Saya di kampus ini, saya habis sama teman saya di kampus saya, dia tidak suka sama saya, terus saya jadi tidak suka sama dia. Jadi gimana? Saya pindah kampus saja. Jangan seperti itu. Jangan. Ampuni saja dia. Haleluya, saudara. Ampuni. Di sekolah anak kita pulang. Saya tidak suka sama teman saya. Kalau kau anak sekolah, ampuni dia. Itu harus bersikap mengampuni. Di dalam pekerjaan, jangan cepat-cepat sudah bilang, udahlah keluar saja dari sini. Saya nggak suka dengan dia. Coba jangan cepat-cepat dulu. Mungkin memang satu waktu kalau memang mungkin cari pengalaman mau pindah kerja ya. Tapi jangan cepat-cepat karena, saya nggak suka dengan A, si B. Saudara berdoa. Tuhan, saya mau mengampuni dia, Tuhan. Kenapa, saudara Islam Tuhan? Karena selain Tuhan mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, memang Tuhan mau kita juga perlihatkan kebenaran Tuhan. Karena mengampuni itu adalah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Itu kebenaran Tuhan.
Tuhan mau kebenaran Tuhan mengenai mengampuni itu kita perkenalkan kepada mereka. Inilah kebenaran Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi sekali lagi ini kita mengecek hati kita, saudara. Kita mengecek hati kita. Oh iya ya, saya dengar firman Tuhan ini, saya kayaknya punya hati itu seperti Yusuf. Saya terus mengampuni, kadang-kala enggak bisa terima sih perbuatan mereka, tapi engkau cek, tapi saya akhirnya menerima untuk kebenaran Tuhan ini. Ya saya melakukan, saya tetap mengampuni. Saya mau katakan itu menjadi tanda bagi saudara untuk melihat kebaikan Tuhan di masa yang akan datang. Haleluya, saudara. Nah, kita akan lihat, saudara, apa kata firman Allah juga untuk mendukung tentang poin ini. Saudara, poin yang ketiga sedang kita bahas ini adalah tentang mengampuni ini. Mengampuni ini adalah menjadi indikator bagi kita untuk melihat kebaikan atau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan sebagaimana Yusuf mengalaminya. Saya akan perlihatkan saudara begini. Kita baca dulu dalam Lukas pasal 17 ayat 3. Lukas 17 ayat 3 dan 4 masa. 2, mari kita baca bersama-sama. Mari, jemaat Tuhan bangkit berdiri lagi. Mari baca bersama-sama 2 ayat ini. 1, 2, 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. Amin, saudara. Tuhan berkati, silakan duduk. Lihat pengajaran Yesus, saudara. Tuhan mengajarkan kita, bahkan kalau dia ada 7 kali dia datang berbuat salah, kamu harus ampuni. Kamu harus mengampuni terus. Apakah itu, saya bilang tadi, itu bisa terjadi, saya bilang bisa terjadi, saudara, di keluarga, bisa terjadi di dalam pekerjaan, bisa terjadi dalam lingkungan komunitas, pertemanan, bisa terjadi dalam komunitas kampus, saudara, dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang bilang, aduh, tadi dia sudah buat begitu, tapi Tuhan bilang kamu harus ampuni. 1 hari 7 kali dia lakukan, kamu harus ampuni. Satu ayat dulu sebelum saya terus menjelaskan ini, saudara. Matius pasal 18. Kita baca dalam ayat 21. Baca bersama-sama. Sampai 22 ya. 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan berapa, saudara? Sampai 70 kali 7 kali. Dalam sehari 70 kali 7 kali 7 berapa? 490. Saudara, jadi maksudnya begini, dalam 1 hari berarti peluang orang untuk membuat saudara bisa marah, bisa sakit hati, bisa membenci, itu bisa terjadi, bisa sampai 400 berapa kali, saudara? 90. Tetapi ini tidak pernah terjadi sebetulnya. Maksudnya, terlalu penuh di dalam hati kita, ruang hati kita tentang pengampunan yang Tuhan sudah tahu. Karena di dalam 1 hari, saudara tidak akan pernah alami orang bisa membuat saudara sakit hati selama 490 kali. Saudara mungkin di kantor pernah alami, aduh saya disakiti satu orang ini. Tapi mungkin 1 kali, atau paling tinggi 1 hari 2 kali. Di dalam rumah juga kadang-kadang seperti itu. Mungkin 2-3 kali bisa terjadi 1 hari. Tapi mari ingat kebenaran firman Allah.
bahwa saudara harus ingat, saudara dan saya sedang diperlihatkan oleh Tuhan bahwa engkau akan berjalan pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang bisa menghalangi kebaikan itu terjadi, yaitu ketika tidak mau mengampuni. Sementara di dalam hidup kita, saudara, bisa dibilang punya banyak sekali yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita tentang pengampunan itu. Jadi tidak ada waktu, saudara. Jadi tidak ada waktu tidak bisa mengampuni dalam satu hari, saudara. Dan ini saudara harus melihat, saudara. Gini, kalau kadang-kadang di dalam hidup kita sadari bahwa sudah ada pengampunan dari Tuhan. Sudah ada. Ya. Jadi kemungkinan memang itu saudara dan saya sebagai orang percaya terjadi orang menyakiti kita, saudara. Itu bisa di mana saja. Tetapi bagi kita firman Allah mengajarkan, saudara, supaya kita ini terus melihat di dalam diri kita ada pengampunan yang full dari Tuhan. Ada. Haleluya, saudara. Ada atau tidak, saudara? Di dalam diri saudara ada pengampunan full atau tidak? Ada, saudara. Iblis juga tahu itu, saudara. Iblis tahu itu. Iblis tahu orang percaya kepada Yesus punya pengampunan yang full. Bahkan yang tidak sebanding dalam waktu satu hari. Tidak sebanding dengan apa yang engkau alami. Kalau engkau disakiti, sana engkau disakiti, Pak saya sakit satu hari ini 5 kali. Kenapa? 5 kali kata-kata kasar saya dari suami saya, atau dari istri saya, atau dari anak saya, atau dari orang tua saya, atau dari lingkungan pekerjaan saya, atau di lingkungan kampus saya. 5 hari loh Pak saya alami. Tapi ingat, kemudian 5 kali atau 10 kali dalam satu hari, engkau punya 490 kali siap melepaskan pengampunan. Amin, saudara. Jangan gagalkan rencana Allah untuk kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang akan datang dengan tidak mau mengampuni. Jangan gagalkan. Tuhan sudah punya rencana yang baik. Setiap orang percaya, khususnya kita yang ada saat ini, akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Yusuf mengambil sikap. Dia tidak mau menggagalkan rencana Allah yang sudah Allah taruh dalam hidup dia, atau menunda rencana Tuhan dalam hidup dia. Tuhan sudah berjanji, kau akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan Yusuf sudah tangkap itu. Dan iblis juga sudah melihat itu. Baik Yusuf, baik orang percaya, iblis sudah lihat itu. Engkau akan dijanjikan Tuhan untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang akan datang. Tapi iblis tahu, kalau engkau tidak mau mengampuni, itu bisa pertama menunda kebaikan Tuhan, atau bisa menggagalkan kebaikan Tuhan. Bukan Tuhan gagalkan jadi begitu, tapi orangnya tidak dapat mampu ke sana. Tuhan sudah bilang, oh nanti minggu depan kebaikan Tuhan terjadi padamu. Dari minggu ini iblis sudah tahu, minggu depan dia berusaha terus bikin kamu marah di rumah, marah di kantor, ketemu orang marah kamu di sekolah, di kampus, di perjalanan. Iblis cari cara terus. Tapi kalaupun itu datang, jangan lupa engkau punya banyak pengampunan. Supaya engkau tetap berjalan pada hari terus lepas hari sampai di minggu depan. Akhirnya iblis mau berkata, aduh, dia tahu ternyata tentang pengampunan di dalam dia terlalu banyak. Iblis akhirnya mundur dan akhirnya sudah melihat kebaikan Tuhan seperti Yusuf melihat kebaikan Tuhan. Pertama dia digagalkan sebetulnya oleh keluarganya sendiri.
Terus keluarganya tidak tahu, tapi Yusuf tahu tentang kebaikan Tuhan itu ada. Yusuf lepaskan pengampunan bagi keluarganya. Di tempat pekerjaan juga. Coba lagi iblis masuk ke sana. Coba gagalkan, karena Yusuf semakin dekat ke sana. Gagalkan dia. Tapi Yusuf juga ampuni juga Potifar itu. Dia ampuni. Sampai di penjara, Yusuf tetap melihat. Saya tidak mau digagalkan oleh iblis tentang rencana Tuhan. Tuhan sudah siapkan kebaikan-kebaikannya. Yusuf sampai di penjara juga, dia ampuni juga rekan-rekannya di sana. Yusuf tetap fokus melihat bahwa kebaikan Tuhan itu ada. Sehingga dia tidak mau gagalkan dengan tidak mau mengampuni. Kenapa buktinya Yusuf ampuni semua? Ketika Yusuf jadi Perdana Menteri atau orang kedua, perhatikan, dia tidak pernah cari mana si Potifar itu. Saya sudah menjadi Perdana Menteri, saya sudah orang kedua, saya mau hukum kamu. Tidak ada dalam Alkitab itu. Dan akhir kesimpulannya, Yusuf ampuni si Potifar. Amin, saudara. Tidak ada dalam Alkitab berkata temannya di penjara itu yang menyakiti dia juga. Yusuf tidak ada dalam Alkitab bercerita akhirnya Yusuf balas mereka. Tidak ada satu. Berarti memang Yusuf ampuni mereka. Haleluya, saudara. Dan terbukti juga secara tertulis, kakak-kakaknya pun datang. Yusuf bilang, saya sudah ampuni kamu. Dia tidak pernah mengizinkan. Sakit hati nggak? Dia sakit hati, saudara. Peristiwa terjadi, dia sakit hati. Tapi dia tahu di dalam diri dia ada namanya pengampunan yang full dari Tuhan. Pengampunan itu tidak akan pernah habis bagi kita. Karena itu selalu baru setiap hari. Satu hari ini kita punya pengampunan berapa tadi kali, saudara? 490 kali. Hari ini kita sudah pakai 10 kali. Besok kembali lagi jadi full lagi 490 kali. Amin, saudara. Terus seperti itu. Maksudnya adalah mari kita fokus melihat. Mari kita fokus melihat pertama bahwa di dalam diri kita ada pengampunan yang full dari Tuhan. Gunakan itu. Haleluya, saudara. Gunakan sehingga kita mau berjalan di dalam menghidupi rumah tangga kita, di dalam kita bekerja dalam lingkungan pekerjaan kita. Siapkan itu terus, saudara. Siapkan pintu pengampunan itu. Sehingga saudara ketika terjadi entah dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di kampus, di asrama atau di mana, ketika itu terjadi, saudara lihat, wah ini kata-katanya kasar, ini menyakiti saya. Jangan lupa, saudara, jangan sampai iblis menutupi mata rohani saudara untuk tidak mampu melihat bahwa di dalam diri saudara dan saya punya pengampunan yang full dari Tuhan. Haleluya, saudara. Dan kalau saudara terus melihat ini, oh ya ada pengampunan. Sementara engkau mungkin kalau di kantor, engkau rasa masih tersakiti, bilang kepada teman, sebentar ya, saya mau ke toilet dulu. Masuk di toilet, terus datang kau berkata, Tuhan, saya tersakiti, tapi saya mau mengampuni dia. Saya mau ampuni dia, Tuhan. Engkau di dalam rumah pun kadang-kala mungkin begitu, mendengar suami punya perkataan, istri punya perkataan, anak atau orang tua kepada anak, dan lain sebagainya. Kadang-kadang mungkin aduh saja dia nangis. Kalau perlu kau masuk juga di kamar mandi. Duduk di sana. Kalau perlu berlutut sekalipun di kamar mandi bilang, Tuhan, saya punya pengampunan yang full. Saya mengampuni Tuhan, istri, mengampuni suami, mengampuni anak, mengampuni orang tua. Saudara keluar buka pintu. Terus saudara akan berjalan semakin dekat kepada apa yang Tuhan bilang. Kebaikan Tuhan semakin dekat dalam keluarga. Haleluya, saudara. Jadi ini penting, saudara, mesti ada pada kita. Sehingga saya katakan, saudara dan saya sebetulnya bisa melihat, saudara, bisa melihat bahwa ke depan saya akan mengalami kebaikan Tuhan atau tidak. Kalau saudara berkata begini, kalau iya, apa indikatornya? Kalau tidak, apa indikatornya? Kalau iya berarti engkau punya hati mengampuni. Kalau tidak berarti, kalau engkau
tidak akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Berarti engkau juga punya indikator. Engkau lihat sendiri, saya memang orangnya tidak mengampuni. Saya kalau orang marah saya simpan, saya akar pahit. Itu menjadi indikator. Sulit mengalami kebaikan Tuhan. Tapi jemaat Tuhan di tempat ini, saya berkata, bukan berarti saudara dan saya tidak akan seperti Yusuf. Saudara sebagai orang percaya dan saya sebagai orang percaya akan seperti Yusuf, akan ada pada lingkungan atau kondisi keluarga yang di mana kadangkala saudara itu terjadi. Itu bisa terjadi. Suami istri bisa terjadi, saudara. Hal-hal yang menyakiti antara anak dan orang tua itu bisa terjadi. Tetapi mari kembali ingat kebenaran firman Allah bahwa ada namanya pengampunan yang bukan engkau ciptakan. Tetapi pengampunan itu Tuhan sudah taruh bagi orang percaya. Jadi tidak ada alasan saudara berkata, oh saya tidak punya pengampunan. Pengampunan itu ada. Haleluya saudara. Ada saudara. Ada. Tugas kita sama seperti tadi ya, saksian tadi. Kita harus menyampaikan firman itu kepada orang yang belum percaya supaya percaya Yesus. Memang kita harus, karena memang ada pada kita itu, ada dalam iman kita, bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus, dan kita harus lakukan itu kepada orang lain. Sampaikan, apakah orang itu mau percaya atau tidak, ya tugas kita sudah menyampaikan. Demikian juga kita. Di dalam kita ada pengampunan. Tugas kita juga memberi pengampunan. Ya apakah orang itu mau terima pengampunan atau tidak, ya itu urusan dia. Kita sudah memberi pengampunan. Haleluya. Bilang kiri kanan, kita pasti berjalan dalam kebaikan Tuhan. Bilang kiri kanan, kita pasti berjalan. Haleluya. Satu lagi, bilang kiri kanan, di dalam diri kita banyak pengampunan. Bilang di dalam diri kita banyak pengampunan. Amin, saudara. Itu banyak. Makanya Tuhan bilang orang kalau memberi itu dia diuntungkan. Amin, saudara. Ini beri pengampunan karena banyak, saudara. Nggak akan habis saudara punya pengampunan. Karena dalam satu hari 490 kali. Besok baru lagi Tuhan kasih lagi. Nggak akan pernah habis. Haleluya. Beri terus. Kalau saudara mau nggak saudara? Saudara mau nggak tidak disakiti orang? Saudara mau alami itu? Saudara tahu tempatnya di mana itu? Hah? Di surga. Siapa yang sudah mau masuk surga sekarang? Ada? Atau masih mau ibadah di sini? Kita masih mau di sini ya. Tapi kembali lagi, saudara yang selamat Tuhan, ini tanda dan kita harus lihat. Dan saya percaya, saudara, sebagai orang percaya, itu sudah ada pada kita. Kita sudah ada full pengampunan itu. Dan kalau kita sedang berjalan perjalanan hidup kita itu saudara, entah di dalam keluarga, entah di dalam kampus, entah di dalam pergaulan kita, saudara. Tapi engkau melihat, setiap ada yang menyakiti saudara bersikap mengampuni. Itulah tandanya. Saudara dan saya akan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Satu ayat lagi, saudara. Satu ayat lagi. Efesus 4 ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Siapa duluan mengampuni? Allah dalam Yesus kepada kita. Jadi Allah kepada kita sudah lebih dulu mengampuni, sehingga Tuhan bilang engkau saling mengampuni. Coba perhatikan, kenapa saling? Kira-kira apa saudara? Kenapa Tuhan bilang hendaklah kau saling mengampuni? Kenapa saudara?
saya juga punya salah. Saudara punya salah kan begitu ya? Atau kita dalam keluarga. Kenapa dibilang saya dan Ibu Gembala ini sebagai suami istri? Kenapa dibilang saling mengampuni? Karena saya punya salah, dia punya salah. Sehingga Tuhan bilang kamu saling mengampuni. Kadang-kala dalam keluarga begitu. Kadang-kala anak juga begitu. Oh iya saya ampuni, tapi sadar juga. Kadang-kala memang kita harus mengampuni, tapi kadang-kala kita juga memang punya salah. Entah di kantor juga begitu, saudara. Kadang-kala memang kita juga sadar, memang kadang kita juga ada salah. Tapi apakah kita memang ada salah atau apakah dia memang ada salah? Kuncinya Tuhan bilang mengampuni. Amin. Mengampuni. Orang yang mengampuni itu indikator bagi engkau siap-siap mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini, saudara, dalam poin yang ketiga ini dapat memberkati kita dari tanda bagi orang yang akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada yang pertama, percaya apa saudara? Akan cara Tuhan. Yang kedua apa saudara? Mentaati perintah Tuhan. Yang ketiga saudara apa saudara? Punya hati yang mengampuni. Lihat saja saudara. Cek dalam hidup kita ada itu, siap-siap saudara mengalami kebaikan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tunduk kepala. Kita mau langsung berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, baik jemaat Tuhan di tempat ini, di lantai bawah dan juga di rumah. Ayat terakhir berkata, hendaklah engkau saling mengampuni, karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni. Kita tidak bisa bilang, habis dia punya salah, sementara kita tidak ada salah. Alkitab berkata, saling mengampuni, karena kita juga ada salah. Mungkin juga suami ada salah, tapi jangan lupa istri juga punya salah. Kadang-kala anak juga punya salah, jangan lupa orang tua juga punya salah. Mungkin anak berkata orang tua salah, tapi jangan lupa engkau anak juga punya salah. Tapi kita tidak boleh saling menyalahkan, tapi Alkitab berkata saling mengampuni. Itu penyelesaiannya, saling mengampuni. Haleluya Tuhan. Kita mau berdoa saja. Tapi sebelum saya pimpin dalam doa, baik saudara di tempat ini, di lantai bawah, jemaat yang ada di rumah, saya beri kesempatan setengah menit mungkin. Ketika engkau dengar firman Allah, adakah Tuhan ingatkan bagi saudara untuk engkau perlu ampuni? Ampuni saja. Lepaskan saja, di dalam dirimu penuh dengan pengampunan. Ketika engkau mau mengampuni, engkau jangan pernah berharap, saya ampuni tapi dia harus berubah, saya ampuni tapi dia harus begini. Jangan punya syarat itu. Tuhan yang berkata ampuni saja, seperti Tuhan mengampuni kita. Dia tidak minta syarat apapun. Yang penting dia datang mengampuni kita. Demikian juga kita. Haleluya. Roh Kudus, mungkin kau pernah disakiti dalam keluarga, disakiti seperti Yusuf dalam pekerjaannya, dengan rekan kerjanya, disakiti dengan teman pertemananmu. Tapi saat ini ketika Tuhan ingatkan itu, saat ini sebelum kita pulang, kau berkata, Tuhan saya ampuni dia. Di dalam diriku punya banyak pengampunan. Ampuni sekarang, sebelum kau tinggalkan tempat ini, ampuni. Haleluya Tuhan. Saya berdoa buat saudara, khusus untuk mengampuni.
saudara perlu didoakan. Saya mau katakan, tapi ini khusus saudara mau mengampuni orang yang Tuhan ingatkan dalam pikiran saudara untuk saudara ampuni. Saudara boleh angkat tangan kanan saudara. Baik saudara yang ada di rumah juga, angkat tangan kanan saudara. Sementara saya mau berdoa, aku berkata, Tuhan saya ampuni, saya ampuni, saya ampuni. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lihat tangan-tangan yang sedang terangkat. Kalau dia pernah mengalami disakiti ya Tuhan, entah di dalam kampus, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan dia Tuhan berteman, atau di lingkungan apapun ya Tuhan, kami berdoa. Saat ini Tuhan, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah lebih dulu mengampuni kami dengan kekuatan daripada Roh Kudus, kami juga melepaskan pengampunan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan dari Tuhan yang Tuhan sudah taruh pada kami terjadi ya Tuhan, sehingga setiap kami di tempat ini Tuhan, kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam rumah tangga kami. Kami alami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam lingkungan pekerjaan kami. Kami alami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam lingkungan Tuhan studi kami, pendidikan kami, kampus kami, sekolah kami. Kami alami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu buat kasih karunia-Mu Tuhan. Setiap kami jemaat-Mu di tempat ini, kami boleh melihat Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Seperti Yusuf, kami belajar saat ini, Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hal yang sama kami percaya dengan iman terjadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, saya silakan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Juga terima kasih untuk kesaksian dari saudari Thea. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk setiap pelayan yang telah bertugas pada pagi hari ini, mulai dari worship leader, singers, pemain musik, multimedia, tim protokol kesehatan, tim dokumentasi, dan juga kita semua yang telah hadir. Semua kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Yang pertama adalah persembahan masih bisa dilakukan secara transfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Kemudian persembahan persepuluhan dapat ditransfer juga ke rekening 740516574 atas nama Bapak yang Cemanaurek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan persembahan sekolah minggu bisa ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Kemudian doa puasa mingguan akan dilakukan mulai besok setiap hari Senin, yang semulanya dilakukan hari Jumat. Ya. Kemudian ibadah komsel masih dilakukan juga secara online melalui Zoom meetings setiap hari Rabu jam 7.30 malam. Kemudian pada minggu ini hari Jumat diadakan ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan pada minggu 1 dan 3, yaitu jam 7.30 setiap hari Jumat. Kemudian ibadah pagi melalui Zoom meetings, jadi dilakukan di rumah masing-masing setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 8. Kemudian ibadah pemuda dan remaja IMB sudah dilakukan secara offline di gereja setiap hari Sabtu jam 6.15 sore. Ya, kemudian kita kembali lagi di ibadah minggu depan jam 7, ibadah yang pertama, ibadah yang kedua jam 9 pagi, ibadah yang ketiga jam 5 sore, baik itu offline dan online, dan ibadah anak-anak secara online jam 4 sore. Ya, baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Ya, silakan. Saya hanya ingatkan saudara untuk puasa besok seperti lalu ya. Saudara pilih saja jenis puasa apa. Ya, saudara yang penting harus berpuasa. Ya, silakan pilih jenis puasanya, saudara puasa. Dan yang kedua, di dalam puasa itu harus mengambil doa
pokok doa yang sudah di-sharing-sharing itu ya. Doakan, kalau saudara bekerja, sebelum berangkat kerja, doakan dulu pokok doa itu ya. Jadi pilih saja apakah puasa Daniel, puasa Daud, puasa Adam, saudara puasa Esther, yang bisa lakukan ya. Nah, itu saja. Jadi besok kita puasa ya, mulai setelah selesai makan malam, saudara mulai sebelum tidur sudah mulai doa untuk puasa ya. Doa puasa, baru entah kapan ambil doa untuk pokok-pokok doa gereja, dan jam besoknya ya, sekitar jam 4 jam 5 saudara sudah bisa buka, karena kan sudah mulai dari malam ya. 4 jam 5 sudah boleh buka puasa. Itu puasa 1 hari ya. Ya, puasa 1 hari. Nanti yang puasa 3 hari kita setiap bulan, kalau setelah perjamuan ya, setelah perjamuan baru kita puasa 3 hari. Oke. Tuhan Yesus berkati, mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan di lantai bawah juga, dan juga yang ibadah online bangkit berdiri. Kita berdoa saat ini. Ini kami ya Bapa di sorga, datang bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Atas kebaikan-Mu kami boleh berkumpul bersama, beribadah bersama saat ini. Bahkan kami berdoa kepadamu Tuhan, buat pemerintah kami, Tuhan tolong mereka. Taruh hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan, seperti Engkau menaruh hikmat-Mu kepada Yusuf, supaya pemimpin-pemimpin kami Tuhan di pemerintah negara Indonesia ini, baik pemimpin dari pusat sampai daerah, TNI Polri juga Tuhan dari pusat sampai daerah, DPR MPR juga mereka dari pusat sampai daerah, semua jajaran pemerintahan kami Tuhan, kami taruh mereka ke dalam tangan-Mu, dan taruhlah hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka memimpin mengelola negara kami ini, mereka mengelola dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga ya Tuhan para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka memberitakan kebenaran firman-Mu. Demikian hamba berdoa buat kami jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan. Sepanjang minggu ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, aktivitas apapun. Kami mohon pengurapan dari Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga aktivitas yang kami lakukan dalam pengurapan dari Tuhan, pengurapan dari Roh Kudus, dan Engkau yang buat berhasil, Engkau yang buat beruntung akan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Demikian di tengah-tengah kami ya Tuhan ada Thea. Tuhan bisa datang beribadah bersama-sama kami Tuhan, dan dalam waktu dekat lagi dia akan kembali ke Korea. Doa kami Tuhan, anak-Mu ini Tuhan pakai dia Tuhan untuk memenangkan keluarganya sebagaimana kerinduannya, supaya mereka juga diselamatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pendidikannya Tuhan tolong supaya mereka di sana, bahkan rekan-rekan mereka yang ada di Korea, mereka dapat menyelesaikan perkuliahan mereka dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih demikian Faithful juga di sana. Kami terus serahkan Faithful ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga pakai dia dalam pelayanan di sana. Dia boleh juga berhasil selesai tugas-tugas yang ada di kampusnya Tuhan, dan mereka semua dapat menyelesaikan perkuliahan mereka dengan baik. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami semua mau pulang, darah perlindungan dari Tuhan melindungi kami semua ya Tuhan. Dan semua kami, pergumulan apapun yang kami gumulkan, kami tetap percaya cara Tuhanlah yang akan terjadi bagi kami. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami akhiri ibadah ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon memberkati kami semua ya Bapa, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan.